Kita memasuki pelajaran yang ke-31 buku katekisasi masa kini tentang jemaat Anda. Perlu kita ketahui sesuatu mengenai jemaat di mana kita mau menjadi anggotanya. Semoga setiap ketekunan sudah mulai mengikuti kebaktian-kebaktian jemaat dan berperan serta dalam kegiatan jemaat itu. Di sini disajikan beberapa pertanyaan dan akan sangat baik apabila pertanyaan-pertanyaan itu dibicarakan dengan pejabat jemaat setempat. Pertanyaan-pertanyaan mengenai jemaat setempat. 1. Apakah nama lengkap jemaat di mana Anda ingin menjadi anggotanya? Alamatnya. 3. Yang kedua, alamatnya. 3. Siapakah pendeta-pendeta di jemaat tersebut? Keempat, bagaimana pendeta ditempatkan untuk melayani jemaat itu? Yang kelima, siapa yang disebut sebagai anggota majelis jemaat? Yang keenam, apakah peranan rapat pleno jemaat? Ketujuh, berapakah jumlah anggota jemaat, anggota siri jemaat, pendeta, penatua, diaken? Kedelapan, apakah anggota majelis yang bertanggung jawab melayani Anda? Kesembilan, untuk berapa lama penatua dan diaken ditetapkan waktu melayani? Apa cara yang dipakai untuk memilih mereka? Halaman berikut. Kesepuluh, siapakah yang sekarang menjadi sebagai ketua majelis jemaat, sekretaris, bendahara? 11, apa kepanjangan dari LAI, PGI, PGW, PDT, VIK, STH, dan MTH. 12. Kebaktian apa yang dilayani dalam jemaat ini? 13. Apa nama-nama komisi atau seksi-seksi dalam jemaat di sini? Apa peranan masing-masing? 14. Bagaimana pemberitaan Injil melalui jemaat tersebut? Apa cara yang dipakai untuk memberitakan Injil? Ke-15. Bagaimana jemaat ini melayani anggota jemaat yang kurang mampu? 16. Apa arti sinode? Apa fungsi dan sidang sinode? 17. Apakah majelis sinode? Di mana kantor majelis sinode? Siapakah ketua majelis sinode? Ke-18. Berapa tahun sekali diadakan sidang sinode? Siapakah yang menghadiri sidang itu? Halaman berikut, tata ibadah kebaktian pada hari Minggu. Setiap hari Minggu kita masuki ruang kebaktian untuk berbakti. Kita bersama-sama berdoa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Urutan acara kebaktian bukanlah sesuatu kebetulan, tapi mengandung prinsip-prinsip teologis mengenai ibadah kepada Tuhan. Ada beberapa rumpun dalam liturgi. Yang pertama, persiapan. Setiap anggota wajib mempersiapkan diri sebelum memasuki ruang kebaktian. Bangun pagi-pagi supaya dapat tenang, membaca firman, berdoa, barulah kemudian berangkat ke tempat kebaktian dengan hati yang tenang, siap untuk bertemu dengan Tuhan. Alkitab dan buku nyanyian harus dibawa supaya kita dapat berperan serta dalam seluruh kebaktian. Doa konsistori. Anggota majelis mendoakan pelayan firman dan pelayanannya. Doa jemaat pribadi. Setiap anggota jemaat mendoakan kebaktian dan pelayanan firman serta mempersiapkan diri dengan merenungkan pembacaan firman dan nyanyian, tabisan dan salam. Sesudah kita diserahkan kepadanya sambil atau menjabat tangan majelis, pelayan firman mengucapkan nama Allah kita dan berkat daripadanya. Pendamaian. Sebagai insan yang hadir di hadapan Allah, kita menyadari dosa-dosa kita. Karena itu kita mengakui dosa kita. Selanjutnya, kepadanya pengampunan diberitakan berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagai orang yang diampuni, kita wajib hidup dalam kehendak Allah. Karena itu perlu kita mendengar amanat hidup baru. Hidup kita yang dibaharui dan menyatakan kemuliaan Allah di dunia, maka amanat itu disambut dengan nyanyian kemuliaan. Kemudian doa sesuai ibadah hari itu. Kemudian pelayanan firman. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Pembacaan firman sesuai dengan agenda tahunan pembacaan firman khotbah akan lebih bermanfaat kalau jemaat mengikutinya dengan Alkitab terbuka dan mencatat pokok-pokok penting. Nyanyian sesuai dengan perikop Alkitab pada hari itu. Pengakuan iman. Semua hadirin mengikrarkan pengakuan iman sebagai menanggapi firman Tuhan. Setiap kali mendengar firman Allah, kita ditantang apakah kita beriman kepada Tuhan dan hendak mengikuti firman Tuhan. Doa syafaat. Tanggapan kita atas firman yang mengundang kita untuk berdoa, khususnya untuk gereja di seluruh dunia, pemerintah, negara,
dan bangsa, semua orang yang menderita, dan untuk juga jemaat setempat. Doa ini kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami. Pengucapan syukur. Persembahan yang pertama, ketaatan pada firman Tuhan membawa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan sebagian dari berkat material yang telah kita terima dari Tuhan. Pengutusan, kita sadar akan kewajiban kita sebagai anggota jemaat pada minggu ini, kemudian kita menerima berkat Tuhan. Berkat itu disambut dengan menyanyikan amin 3 kali. Sesudah kebaktian itu ada baiknya kita berbicara akrab dan santai dengan saudara-saudara kita. Kita harus berhati-hati supaya pembicaraan kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk merampas firman Tuhan dari hati kita. Bandingkan Lukas 8 ayat yang ke-12. Di rumah sendirian atau bersama keluarga, sebaiknya lah kita membaca dan merenungkan kembali nats Alkitab yang menjadi alas khotbah pada hari itu. Catatan, penjelasan tata ibadah harus disesuaikan dengan kebiasaan jemaat katekumen. Jadi ada tradisi yang berbeda. Itulah pelajaran yang ke-31. Semangat untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya. Shalom.